Tiga peluang bisnis online yang bisa Anda jalankan ketika Anda menguasai teknik SEO. Bahkan beberapa di antaranya bisa dijalankan tanpa modal dan hasilnya juga cukup menjanjikan. Halo semua, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar bisnis. Pada konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke admin saya ya, yang menanyakan bahwa, Mbak, kalau saya sudah belajar SEO ya di kursus SEO devriansa.net, kira-kira peluang bisnis apa nih yang bisa saya ambil? Atau kira-kira bagaimana cara menghasilkan uangnya ketika saya sudah bisa SEO. Nah, ini yang coba akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak sekali peluang bisnis yang bisa Anda ambil ketika Anda menguasai teknik SEO. Yang saya bahas di sini hanya beberapa di antaranya yang sudah pernah saya jalankan dan bahkan sampai hari ini pun beberapa masih saya jalankan yang hasilnya juga cukup menjanjikan. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silakan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Kita masuk ke peluang bisnis online yang pertama ya ketika Anda menguasai teknik SEO. Peluang bisnis pertama adalah jasa pembuatan website. Ya, ini salah satu bisnis yang bisa Anda jalankan ketika Anda sudah belajar di kursus SEO online devriansa.net. Mas, saya nggak bisa coding, Mas, saya nggak bisa bikin website ya. Tenang saja, di pelatihan Anda akan diajarkan step by step bagaimana cara membuat website tanpa coding. Dan websitenya pun sudah sesuai dengan standar dari mesin pencari Google. Artinya websitenya ini sudah SEO friendly. Dan ini bisa menjadi nilai plus ya pada penjualan website Anda. Karena website biasa saja sudah laris. Apalagi ditambahkan dengan jasa pembuatan website yang SEO friendly. Tentu ini akan menjadi nilai lebih bisnis Anda daripada jasa pembuatan website yang lainnya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi tadi untuk cara pembuatannya Anda nggak usah khawatir karena akan diajarkan di program kursus SEO online devriansa.net step by step ya. Oke, jadi kalau kita lihat dulu dari market yang ada, jasa pembuatan website sendiri ini saya ambil datanya dari Google Keyword Planner ya, data dari mesin pencari Google. User Google yang mengetikkan kata jasa pembuatan website itu sebanyak 12.100 per bulannya. Market inilah yang bisa Anda ambil ya, 12.100 per bulan ya, ini cukup besar ya marketnya. Tinggal Anda nanti sesuaikan dengan harganya ya, kira-kira Anda mau main di harga berapa nih, harga bawah, harga menengah, atau harga yang tinggi. Nah, kalau saya lihat ya dari research saya, untuk jasa pembuatan website sendiri ada yang ratusan ribu, ada ya biasanya itu sekitar 500 ribuan per website. Ada yang sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta juga ada untuk jasa pembuatan website. Saya sendiri menyarankan Anda main di kategori tengah, ya di kisaran 2,5 juta sampai 3,5 juta lah. Itu juga cukup laris di pasar. Dan market yang bisa Anda ambil tadi ya 12.100, kalau kita ambil 10%-nya saja sudah 1.210 ya. Kalau misalkan 1%-nya aja sudah 121 ya, atau Anda ambil 0,1% itu masih dapat sekitar 12 ya. Dan ini pun nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Kalau Anda main di harga 2,5 juta, Anda dapat 4 saja klien per bulan, itu sudah 10 juta rupiah ya. Ini juga sudah cukup besar lah. Dan modalnya berapa sih? Modalnya juga nggak terlalu banyak. Anda hanya perlu buat beli ya, satu pertama adalah domain dan hosting, itu sekitar 700 ribuan ya kalau sekarang ini. Dan temanya Anda bisa beli sekali ya, yang paket untuk developer nanti bisa Anda pakai berkali-kali ya. Jadi Anda modal sekali untuk temnya berapa Mas Devri? Temnya juga variatif ya, tergantung nanti Anda mau beli yang seperti apa. Itu juga mulai dari ratusan ribu sampai jutaan ada yang jual temnya. Tapi sekali lagi Anda beli yang lisensi developer sehingga temanya tadi bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi seperti itu. Ini salah satu bisnis yang juga cukup menjanjikan, mengingat saat ini ya para pebisnis sudah melek dengan digital marketing dan tentu mereka akan butuh website. Kalau dikatakan, ah Mas Devri sekarang kan orang pada jualannya di marketplace, ah Mas Devri sekarang kan orang jualnya di sosial media, di TikTok ya, di Instagram,
Apakah jasa pembuatan website masih laku? Nah, ini datanya bukan saya yang menyebutkan tadi ya. Data dari Google sendiri menyebutkan bahwa jasa pembuatan website itu dicari orang sebanyak 12.100 per bulannya. Itulah market yang bisa Anda ambil. Peluang bisnis kedua yang bisa Anda ambil ketika Anda menguasai teknik SEO adalah jasa penulis artikel SEO. Ini pun juga cukup menjanjikan dan sampai hari ini pun Laskar SEO ya, saya dan Laskar SEO masih bermain di jasa penulis artikel. Repeat ordernya cukup bagus, kemudian juga kebutuhannya juga cukup banyak. Jadi kalau website tadi ya, orang beli ya paling satu website. Kalau artikel sebulannya itu bisa 10 sampai 100 artikel tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Oke, kita lihat dulu ya. Sebesar apa market dari jasa penulis artikel ini? Oke, ini sekali lagi saya ambil datanya dari Google Keyword Planner ya. Data user mesin pencari Google. Dalam 1 bulan ya, kata jasa penulis artikel itu diketikkan sebanyak 2.400 kali ya di mesin pencari Google. Artinya inilah market yang bisa Anda ambil. Ada 2.400 orang ya yang membutuhkan jasa penulis artikel. Ini kita kalau lihat grafiknya juga naik ya. Naik 26% nih kalau dilihat dari Google Keyword Planner tadi. Oke, sekali lagi kalau misalkan kita ambil ya 1%-nya saja dari 2.400 itu ada sekitar 24 klien ya, atau misalkan di setengah persennya ya itu ada sekitar 12 klien, dan tentunya mereka nggak akan beli 1-2 artikel, tapi mereka akan beli artikel dalam jumlah yang cukup banyak. Itu sepengalaman saya. Kemudian berapa sih range harga dari jasa penulis artikel? Nah, kalau jasa penulis artikel sendiri macam-macam ya. Ada yang jual murah sekali, ada yang jual juga mahal. Kita coba cek harga per 1000 kata ya. Jadi kalau artikel mainnya adalah berapa kata nih? Ada yang 500 kata, 300 kata, 1000 kata, 2000 kata, atau mungkin lebih. Kita coba cek harga yang sekitaran 1000 kata. Dari yang 1000 kata itu paling murah saya cek ada sekitar 15.000 sampai 25.000. Itu untuk yang 1000 kata. Kemudian di kelas menengahnya ada yang jual 50.000 sampai 100 ribuan. Di kelas mahalnya itu ada yang jual sampai 200.000 per 1000 kata. Semua tergantung apa sih? Semua tergantung dari kualitas artikelnya sendiri. Jadi harga murah, kayak kami di Laskar SEO pernah main di harga murah itu juga ada marketnya. Di harga menengah ada marketnya, di harga tinggi juga ada marketnya. Jadi terserah Anda mau main yang mana nih. Yang penting satu hal ya, Anda jaga kualitas artikelnya. Ya, sehingga repeat ordernya akan cukup baik ya. Karena di jasa artikel sendiri kita mainnya di repeat ordernya nih. Jadi harga sekali lagi nggak ada masalah, tapi yang penting jaga kualitasnya. Mas, saya nggak bisa nulis, gimana caranya saya bisa buka jasa penulis artikel? Anda bisa mencari penulis-penulis freelance ya. Ya, tapi sekali lagi Anda perlu didik mereka. Ya, nanti ilmunya pun akan diajarkan di kursus SEO online Devriansa.net ya. Bagaimana cara menulis artikel yang SEO friendly atau artikel yang disukai mesin pencari Google, sehingga artikel Anda berpeluang besar ya masuk ke halaman 1 mesin pencari Google. Itu yang nanti Anda ajarkan ke penulis freelance Anda. Sehingga artikel-artikel yang dihasilkan, satu selain bagus, yang kedua adalah sesuai dengan standar dari mesin pencari Google. Sehingga artikel yang Anda buat berkesempatan besar ya, atau berpeluang besar masuk ke halaman 1 mesin pencari Google. Peluang bisnis online ketiga yang bisa Anda jalankan ketika Anda menguasai teknik SEO adalah jasa SEO. Ya, ini peluang yang juga cukup menarik, harganya juga harga gelap ya. Jadi kalau jasa SEO ini ada yang jual murah, ada yang jual mahal-mahal sekali. Ya, ini terserah Anda, bebas. Kita jangan ke sana dulu ya. Kita coba lihat dulu sebesar apa peluang dari jasa SEO ini. Oke, kalau kita lihat lagi dari Google Keyword Planner, ya tools dari Google sekali lagi. Jasa SEO sendiri dalam 1 bulan itu diketikkan sebanyak sekitar 8.100 kali ya oleh user Google. Artinya 8.100 inilah market Anda rata-ratanya. Bahkan sampai ada di bulan Januari 2022 itu 9,9 ribu. Ya rata-ratanya kita ambillah 8.100 user ya. Nah 8.100 kita ambil 1%-nya aja berarti 81. Apakah 81 ini cukup? 81 ini untuk jasa SEO udah ngap banget ya. 1 klien per bulan saja sudah cukup ya buat Anda kalau Anda masih perorangan. Tapi kalau Anda sudah punya tim itu beda cerita lagi. Berapa sih range harga dari jasa SEO? Sekali lagi ini juga macam-macam nih jenisnya. Ada yang jual mulai dari di bawah 5 juta ada ya, di 5 jutaan ada, di atas 5 juta ada, kemudian
Bahkan di atas 10 juta pun ada. Jadi ini balik lagi terserah Anda mau jual di harga berapa. Kemudian bagaimana cara mainnya? Cara mainnya juga macam-macam ya. Ada yang menjualnya jasanya adalah per keyword ya. Jadi satu keyword dihargai berapa. Misalkan ada klien Anda mau order, saya mau keyword A. Nah, nanti tinggal di research ya. Berdasarkan apa sih harganya itu? Berdasarkan satu tingkat persaingannya seperti apa ya. Sulitkah atau menengah ya atau rendah. Ya semakin tinggi tingkat persaingannya tentu harganya akan semakin mahal. Ya saran saya nanti kalau Anda buka jasa SEO jangan memaksakan diri. Tapi ya nilai diri Anda sendiri, kira-kira saya sudah mampunya ke yang mana nih? Kalau kemampuannya masih untuk keyword rendah, ya maka Anda jual aja yang keyword-keyword rendahnya saja. Nanti kalau misalkan, oh saya udah bisa nih keyword menengah, baru Anda jual keyword menengah ya. Oh saya sudah bisa nih keyword tinggi, baru Anda jual untuk yang keyword tinggi. Karena ini harganya beda-beda. Jangan tergiur dengan harga tinggi ya. Dulu saya pernah ditawari juga ya untuk satu keyword 100 juta, tapi persaingannya cukup tinggi. Saya ambil atau tolak? Saya tolak. Kenapa ditolak Mas Devri? Mas Devri bukannya sudah pengalaman ya di SEO? Yes, saya memang sudah pengalaman, tapi untuk keyword persaingan tinggi, ya ini super tinggi keyword persaingannya, itu effortnya sangat tinggi juga, ya. Sehingga saya juga harus fokus ya ke sananya. Nanti pekerjaan saya yang lain akan terbengkalai, sehingga saya tolak. Ya, jadi ukur kemampuan Anda. Ketika nilainya fantastis pun, kalau kemampuan Anda tidak sanggup, jangan diambil. Ini salah satu peluang yang juga cukup menjanjikan karena harganya tadi harga gelap ya. Semakin Anda berpengalaman, maka harganya akan semakin mahal. Dan sampai hari ini saya juga masih main di jasa SEO. Sebenarnya masih ada lagi ya peluang-peluang lainnya yang bisa Anda ambil ketika Anda menguasai teknik SEO. Tapi saya rasa 3 peluang bisnis ini saja sudah cukup ya. Jadi nanti Anda tinggal pilih aja nih, mau pakai jasa pembuatan website silahkan. Mau jasa artikel tadi silahkan, mau jasa SEO silahkan. Semoga konten kali ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.